Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya, kita bersyukur Tuhan terus memelihara kita. Dan kita bersyukur juga tentunya hari ini kita bisa menyelesaikan minggu pekerjaan kita di hari Jumat 10 April 2026. Dan besok kita bisa menikmati hari libur lagi tentunya, libur dalam pekerjaan. Tetapi saya yakin saudara pun sibuk dan melakukan banyak kegiatan di hari akhir pekan esok dan Sunday tentunya. Dan sebelum saudara beristirahat, ada baiknya kita terus belajar firman Tuhan. Dan saya berterima kasih kalau saudara dengan setia mendengarkan renungan ini. Dan kalau saudara diberkati, saudara suka dengan renungan ini, silakan bagikan kepada orang lain sehingga orang lain pun diberkati bersama-sama dengan kita. Dan hari ini kita belajar terus mengenai kemuliaan Injil dalam bulan April ini. Dan hari ini kita belajar dengan judul Injil bersifat kekal. 1 Petrus 1 ayat 25, ayat hafalan kita hari ini berkata, "Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu." Saudara, ayat ini ditulis oleh Rasul Petrus, rasul yang pernah menyangkal Tuhan Yesus, tetapi akhirnya bertobat dan berbalik, lalu dipakai Tuhan dengan luar biasa, dan bahkan mati martir dengan cara mengenaskan di salib dengan kepala di bawah. Saudara, ini adalah satu kesaksian dari Petrus saat dia menulis kepada para orang-orang buangan yang ada di Asia Kecil, dan dia menyatakan bahwa Injil itu bersifat kekal. Saudara, kalau saudara melihat ayat sebelumnya, Petrus di sini menulis dalam konteks nasihat agar orang-orang yang ia layani, tujuan dari surat ini, yang menerima surat ini agar menjaga kekudusan dan memelihara kasih persaudaraan. Di dalam ayat 23, Petrus mencatat, "Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dengan benih yang panah, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal." Jadi Petrus menyatakan bahwa orang yang sungguh-sungguh lahir baru itu harus bisa hidup dalam kasih dan persaudaraan. Kenapa? Karena orang yang dilahirkan kembali itu dilahirkan dengan benih yang fana. Dan apa yang ada di dunia ini tidak ada yang kekal. Karena itulah Petrus mengambil satu analogi dalam ayat 24 dengan mengutip dari Yesaya 40 ayat 6-8 bahwa semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Lalu ayat 25, "Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya." Dan firman Tuhan itu adalah salah satunya dalam bentuk Injil. Jadi Injil itu bersifat kekal. Saudara, ini satu kebenaran yang patut kita hargai, karena ternyata berita Injil itu tidak hanya bertahan sampai di dunia ini saja, tapi bersifat kekal. Kenapa? Karena pesannya juga bersifat kekal. Kita tahu Yesus itu sudah ada sebelum dunia ini dijadikan. Bahkan Bapa sudah merancang segala sesuatunya, termasuk mengenai kematian, kebangkitan Yesus, kenaikannya ke surga, dan berbagai macam pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Semua dalam dekretnya Tuhan yang Maha Tahu itu sudah dirancang. Dan di dalamnya pun berita Injil berarti bersifat kekal. Jadi kalau saudara share Injil atau kabar baik ini kepada orang lain, saudara itu sedang membagikan kabar kekal kepada orang-orang yang percaya. Dan setiap yang percaya justru akan memperoleh hidup yang kekal itu sendiri. Jadi luar biasa berita Injil. Nah, saudara, ada ayat paralel lain yang juga menyatakan Injil itu kekal dalam Wahyu 14 ayat 6. Ini adalah penglihatan dari Yohanes setelah masa transisi, setelah sangkakala ke-7, masa penghukuman di masa tribulasi. Lalu Yohanes dibawa ke surga melihat berbagai macam hal, dan sebelum masuk kepada hukuman yang berikutnya, yaitu 7 cawan murka, salah satunya Yohanes melihat malaikat lain, yaitu ada dalam Wahyu 14 ayat 6. Di sana dikatakan, "Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi,
dan kepada semua bangsa dan kepada suku dan bahasa dan kaum. Jadi saudara, di dalam masa tribulasi nanti yang bisa memberitakan Injil itu bukan hanya manusia. Saat ini kan hanya manusia saja. Dan pada masa khusus itu, di masa tribulasi, malaikat pun ternyata involved dalam pemberitaan Injil. Dan yang dinyatakan di sini, Injilnya itu bersifat Injil yang kekal, agar orang-orang yang teraniaya pada waktu itu, yang harus membayar dengan nyawanya karena antikris begitu dengan kejam menganiaya mereka, bisa percaya kepada Injil ini dan diselamatkan. Jadi saudara, berita Injil itu tetap harus diberitakan dalam segala masa, baik itu di perjanjian lama, di mana orang-orang yang hidup saat itu melihat kepada karya Kristus ke depan yang akan terjadi, di orang-orang yang hidup di perjanjian baru seperti kita melihat ke belakang, dan juga orang-orang yang hidup di masa tribulasi yang miss pengangkatan karena tidak sungguh-sungguh percaya, mereka juga akan mendengar Injil. Jadi tidak ada alasan bagi orang untuk tidak menerima Yesus. Tidak ada alasan bagi mereka untuk berkata, saya nggak pernah mendengar Injil, karena Tuhan menggunakan segala metode agar Injil itu bisa terdengar kepada sebanyak mungkin orang di segala masa dan dispensasi. Kiranya renungan ini menambahkan kita pengertian bahwa Injil yang kita beritakan itu, Injil yang kita terima itu adalah bersifat kekal, dan dia ada di dalam kita. Saat kita meninggal, kita akan menerima hidup kekal dari berita Injil yang kekal itu. Puji Tuhan, inilah kabar baik yang patut kita syukuri dan kita bagikan kepada orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.